Febri, kita kemarin dah janji ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang rencana kita ya, untuk sama-sama belajar tentang RPP berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, pembelajaran sosial emosional seperti apa gitu ya. Oke, dan sebelumnya juga mungkin beberapa kali saya pernah mendengar diferensiasi, cuman mungkin untuk detailnya saya kurang tahu lebih dalam. Jadi mungkin di sini juga bagi saya menjadi sebuah pembelajaran yang baru, dan untungnya itu menjadi guru penggerak, jadi mendapatkan informasi itu dari itu langsung. Lebih detailnya, kalau diferensiasi itu jadi memberikan fasilitas kepada siswa untuk terserah siswa itu untuk pembelajaran atau bagaimana Bu kalau lebih ininya? Kita tuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka mungkin dari segi gaya belajarnya. Ya, gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa satu kelas itu kita menganggap mereka punya latar belakang yang sama, kesiapan belajar yang sama, padahal sebenarnya tidak kan, minatnya juga beda kan, minatnya beda, kesiapannya berbeda, gaya belajarnya berbeda, profilnya juga berbeda, gitu kan. Oke, berarti balik lagi kita harus memahami karakteristik anak itu. Oke, jadi kalau latar belakangnya bagaimana, tentunya berbeda dengan yang latar belakangnya sesuai dengan karakteristik anak. Kalau anak misalnya gaya belajarnya seperti ini, jangan kita paksakan belajar dengan mengikuti gaya belajar temannya, gitu kan, itu supaya terwakili. Gitu. Oke. Jadi kan tadi diferensiasi itu kita memberikan wadah siswa tergantung cara belajar siswa itu ya Bu. Oke, kalau misalkan siswa saya nih, kalau misalkan siswanya itu 21 orang, jadi kita memberikan cara belajar anak itu menjadi 21 orang itu berbeda-beda juga berarti, atau bagaimana? Jadi kadang-kadang kita ini Bu, Pak Febri ya, jadi banyak kan teman-teman juga masih salah paham gitu dengan ini kan. Jadi pembelajaran diferensiasi itu tidak harus mewadahi semuanya satu persatu kita ngajarkan, tapi kita membuat kelompok-kelompok besar ya. Kelompok-kelompok besar, jadi kita awali biasanya dengan melakukan pemetaan. Jadi Pak Guru itu memetakan ya, dari mulai kesiapan belajarnya. Jadi pemetaan kesiapan belajar itu misalnya di kelas Pak Febri ini, kelas 5B ini yang belum lancar membaca berapa orang nih, kelompokkan mereka. Kemudian anak yang misalnya latar belakang atau tingkat emosionalnya mungkin peraman atau sebagainya diberikan gitu kan. Atau kemudian kalau dari minat kan Bapak tahu, yang ada yang minatnya itu Bapak lebih tahu ya, anak yang minatnya seperti ini kita satukan gitu ya, kita fasilitasi anak yang seperti ini. Kemudian bisa jadi dengan profil belajar itu bisa dari gaya belajarnya. Kan ada anak yang belajarnya itu auditori, dia tuh ingin mendengarkan penjelasan Pak Guru sedetail-detailnya. Tapi ada anak yang lebih cepat menangkap kalau dia melihat gambar-gambar visual. Ada juga yang misalnya kinestetik, dia itu harus melalui meraba dengan melakukan sesuatu, bergerak ke sana kemari gitu kan. Contoh kalau di sekolah saya tuh Pak Nandu, ya sampai selama ini kan saya agak bingung ya, ini anak kalau belajar kalau suruh bergerak ke sana kemari gitu kan, bisa aktif gitu. Jadi kalau misalnya suruh mendengarkan penjelasan dia nggak bisa. Tapi kalau dengan belajar seperti itu dia lebih mudah. Jadi pertama itu membuat pemetaan. Jadi kita udah kalau anak misalnya dengan gaya belajar seperti ini, jadi yang tadi kita sudah Pak, misalnya kita mau pemetaan tadi kan, Bapak bisa memetakan dari kesiapannya nih, misalnya anak-anak yang Bapak mau mengajarkan KPK APB ya. Jadi ada anak yang memang dia sudah pandai perkalian pembagian, dasarnya udah punya dasar nih. Kemudian anak yang misalnya perkalian dasar, pembagian dasar aja masih sama kita kelompokkan gitu. Jadi mudah. Terus kalau profil belajar itu pakai gaya belajar tadi kan, yang kinestetik, yang harus melakukan satu, meraba, memegang, memindahkan sesuatu, gitu kan, memanipulasi alat peraga misalnya kan gitu kan, itu kinestetik. Kalau yang auditori itu yang melalui pendengaran. Jadi kalau yang auditori itu misalnya Pak Febri menjelaskan dengan suara jelas, lantang, kemudian atau mereka dilibatkan dalam diskusi-diskusi ini, kan mereka mendengarkan pendapat tuh, mereka lebih mudah menerima. Ada anak yang misalnya dengan visual ya, dengan melihat tayangan gambar, Bapak bisa menggunakan media-media misalnya gambar, atau misalnya pakai
pakai pamflet tempat dan sebagainya boleh. Nah setelah dipetakan seperti itu kita kan tidak harus terwakili 21 anak tadi kan gitu. Nah jadi untuk yang RPP ini kita pertama pakai pemetaan Pak ya. Pakai pemetaan. Bapak ini kayaknya mau apa nih? Mau mengelompokkan atau diferensiasinya mengelompokkan berdasarkan apa tadi Pak? Kebutuhan belajar murid yang apa? Berarti kalau dilihat dari sini berarti kita memilih salah satu. Salah satu aja. Jadi Ya. tiga-tiganya. Kalau misalnya tiga-tiganya boleh, dari tiga-tiganya boleh. Tapi kalau seandainya ini hari ini Bapak melihat mengelompokkan ini siswanya berdasarkan profil belajar muridnya dulu nggak apa-apa, jangan gaya belajarnya dulu. Berarti ini disesuaikan dengan materi juga. Terus dengan kemampuan Bapak juga, gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak mampu. Gitu. Karena kita berusaha memerdekakan orang lain kalau kita sendiri tidak merdeka kan gimana? Jadi senyamannya Pak Febri kan gitu. Oke. Dan kalau untuk RPP-nya berarti Jenengan pakai yang gaya belajar apa nih? Yang pakai pakai dari gaya belajar ini Pak ya? oke, kalau Gaya misal belajar. ini ya, misal kesiapan berarti coba kita ambil dari kesiapan ya. Oh dari kesiapan. Misalnya materi apa nih? Materi kalau lebih umum karena yang di masalah yang selalu muncul itu di matematika biasanya. Di matematika. Siswa itu kan memang dalam perkalian dan apa ya pembagian itu kan seharusnya di kelas 5 ini siswa sudah paham betul lah intinya itu bagaimana konsepnya yang harus dikuasai. Tapi di kenyataannya siswa itu masih ada yang belum bisa berkalian. Apa namanya? Yang seharusnya siswa sudah mencapai materi yang lebih dalam tapi dia masih masih stuck di situ aja, masih di perkalian dan pembagian. Betul. Jadi saya rasa yang bagian kesiapan lebih Kesiapan belajar ya, kesiapan belajar. Enggak apa-apa. Saya ke Bapak mau kelompokkan dengan anak yang mempunyai keterampilan dasar perkalian bagian yang bagus, itu Bapak kelompok sendiri. Yang belum, yang belum terkelompok sendiri, yang sudah sudah terkelompok sendiri. Nah, diferensiasi nih Pak, kita tuh apa? Sedikit bicara sebenarnya, tapi kita lebih banyaknya itu berbicara, berbuat itu untuk kelompok yang kelompok kecil. Untuk kelompok ini instruknya seperti ini, kelompok ini instruknya seperti ini gitu kan. Jadi tidak kita selama ini kan kita mengajarnya di kelas depan kelas gitu ya. Jadi nggak, tapi kita Pak membimbing kelompok kecil. Kalau memang tidak ada, misalkan butuh tayangan video nih, kan? Ya nggak ada alat, Bapak bisa pinjamkan laptop Bapak karena kelompoknya kan di sini. Oke, jadi gini Bu, saya ada yang sedikit saya tanyakan karena saya ini belum tahu apa-apa. Jadi kan ada misalnya dibuat dua kelompok misalnya, ada yang kelompok yang masih belum bisa perkalian nih, ada yang satunya sudah mencapai materi yang selanjutnya mungkin ya. Nah itu kalau misalkan hasil akhirnya bagaimana Bu? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Menurut saya ini generasi yang apa namanya kreatif ya, pengen tahu juga ya. Jadi ini tadi kalau diferensiasi itu ada 3 Pak. Ada diferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses, dan ada berdiferensiasi produk. Kalau Bapak bisa melaksanakan ketiga-tiganya itu bagus. Tapi kalau tidak ada, mungkin Bapak mendiferensiasi kontennya dulu nih. Jadi untuk memfasilitasi anak yang tadi kebutuhan belajarnya keterampilan dasar matematikanya dan berbeda tadi ya, jadi Bapak bedakan. Oh mungkin ini memakai alat peraga ini, yang ini pakai yang ini lain lagi gitu untuk yang dasar. Nah itu konten itu bisa alat peraganya, bisa misalnya dengan sumber belajarnya yang berbeda, itu konten ya. Kalau prosesnya mungkin cara Bapak menyampaikan kepada anak yang kelompok A tadi, kelompok yang masih kurang tadi seperti ini, untuk yang lebih tinggi mungkin seperti ini gitu. Jadi prosesnya pun juga berbeda. Nah yang ketiga produk itu anak memiliki tagihan atau tugas belajar yang berbeda dan mereka bebas memilih Pak, misalnya kalau kayak kelas saya nih Pak, pengumpulan data ya, pengumpulan data dan menyajikan data. Ada anak boleh memilih, bebas mereka tuh mengumpulkan dalam bentuk diagram batang boleh, mau mengumpulkannya dalam bentuk diagram gambar boleh, tabel saja boleh gitu. Jadi
silahkan, tagihannya berbeda gitu kan. Walaupun misalnya KD-nya tetap sama sih, KD-nya tetap sama. Itu diferensiasinya seperti itu. Jadi ada pertama konten, proses dengan dan produk. Jadi kalau yang konten, proses, oke. Yang konten tadi menggunakan alat peraga ya Bu? Alat peraganya, sumber belajarnya berbeda. Terus yang proses itu bagaimana cara kita memberikan materi apa namanya prosesnya tadi. Untuk yang visual mungkin dengan bantuan gambar-gambar video. Untuk yang misalnya auditori mungkin Bapak menjelaskan ya kan gitu. Ceramah metodenya, diskusi ya, diskusi itu untuk anak yang auditori bagus ya Pak. Terus yang terakhir tadi yang produk Yes. itu tergantung dengan kemampuan siswa. Pemetaannya. Jadi kalau misalnya anak itu tadi misalnya pemetaannya dari gaya belajar nih, anak yang kinestetik, anak yang auditori, ada anak yang visual tadi misalnya kan misalnya. Jadi mereka ngumpulnya boleh, Bu, bolehkah saya mengumpulkan dalam bentuk video? Boleh. Saya bentuk gambar aja boleh Bu? Boleh. Kalau misalnya apa nih? Bagian-bagian organ tubuh. Bu, kalau saya pakai video boleh Bu? Boleh. Kalau saya pakai gambar aja boleh. Kalau saya pakai cerita aja boleh Bu? Jadi kita tuh memang memerdekakan siswa, terserah siswa gitu. Bebas. Iya, betul. Oke, kalau untuk RPP-nya ya Bu. Kalau untuk RPP-nya tuh kurang lebih sama atau di bagian mana ya di pertamanya tuh yang jelas kalau yang KSE itu di bagian ya tadi setelah kita petakan kita ada alurnya di situ ya, di mana itu memunculkan bahwa Bapak betul-betul memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan yang Bapak petakan tadi. Jadi kalau Bapak di situ misalnya anak auditori disuruh diskusi ya ada munculkan diskusi. Kalau Bapak misalnya mau di situ nanti ada tayangan video, ya Bapak tayangkan videonya kan gitu. Siap. Oke. Bisa ya Pak ya? Gitu. Kemudian tagihannya juga sama. Untuk pemetaan ini banyak kok Pak. Ini misalnya kalau kelas saya itu saya petakan sesuai gaya belajarnya itu di formatnya banyak. Format Bapak edarkan dulu biar mereka ngisi checklist. Bapak kelompokkan, oh ini kalau checklist 1 sampai 5 berarti ini ada dari kalau 6 sampai 10 banyak yang ini berarti angket itu ya? Iya, ada yang angket tuh. Tapi kalau Bapak ini kan ibaratnya dalang kan. Dalang itu tahu kan di rumah di kelas itu anak ini kinestetik. Anak ini kayaknya visualnya. Walaupun tetap kita tidak hanya berdasarkan satu sumber data. Saya Pak ya. Terus kira-kira nih kapan nih Bapak nih kita siap mau selagi waktunya kosong ya saya siap-siap saja. Kita atur jadwal kemudian hari ya. Kita sepakati Pak Febri kosong, saya kosong. Begitu. Bukan kosong sih kalau Bapak kan ngajar di mana Bapak sedang sama-sama nyaman gitu. Oke. Makasih Pak Febri. Sama-sama Bu. Ya saya seharusnya terima kasih karena mendapatkan informasi baru mengenai diferensiasi itu di dalam. Yang sebelumnya cuma sekilas-sekilas tapi ini alhamdulillah mendapatkan informasi yang itu. Terus KSE-nya kita sudah ceritakan sebelumnya ya Pak ya, yang KSE itu kompetensi sosial emosional. Jadi bagaimana anak itu supaya siap belajar itu harus kita biarkan anak-anak itu supaya bisa hadir penuh saat belajar. Kemarin kita sudah cerita kan, gimana kalau supaya hadir penuh, misalnya anak itu bisa fokus, bisa belajar dengan rileks, nyaman. Kita sudah ada namanya teknik mindfulness ya, kita sudah contohkan. Nanti mungkin kita bisa sharing lagi untuk yang KSE-nya ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama Bu. Iya. Baik Pak Febri, kita kemarin sudah berjanji ya, bersepakat bahwa hari ini kita akan mengadakan praktek mengajar ya. Namun sebelumnya saya ingin sedikit menanyakan ke Pak Febri tentang ada beberapa hal ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, materi apa ini yang Bapak mau ambil hari ini? Saya ambil itu dari buku tema kelas 5 ini tema 8, subtema 3, jadi 5 apelnya itu ada mapel IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian kalau untuk di IPA-nya itu mengenai perbedaan air bersih dan air kotor. Sedangkan untuk bahasa Indonesia-nya itu untuk mencari informasi penting dari teks bacaan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah ya. Tujuan pembelajarannya itu
siswa itu dapat menentukan air bersih dan air kotor, membedakan air bersih dan air kotor, kemudian untuk bisa mencari informasi penting dari teks bacaan. Baik ya, jadi ini hari ini ada 2 muatan mapel gitu Pak ya, dari tema 8 subtema 3 ini. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai hari ini ya, atau yang menjadi fokus yang transportasi gitu kan. Oke, kalau untuk yang saya kembangkan itu lebih ke diferensiasi produk. Saya rasa diferensiasi produk itu merupakan hal yang nampak dari siswa itu lebih real, jadi bisa dilihat bentuknya, hasilnya itu bisa dilihat. Makanya itu saya fokuskan ke diferensiasi produk tersebut. Ada lagi yang masih mau di ini? Saya rasa itu, informasi yang saya bisa berikan kepada Ibu. Kemudian kalau saya perhatikan dari RPP yang sudah Bapak susun itu sepertinya ada profil pelajar Pancasila nih Pak ya. Kira-kira apa nih yang mau difokuskan? Tentunya kalau pembelajaran tahap sekarang itu kan memang harus mencampur adukan profil pendidikan Pancasila itu. Nah, yang ingin saya kembangkan itu adalah gotong royong, karena siswa ini seperti pada saat ini yang saya tahu, siswa itu memiliki rasa ingin membantu, tolong menolong yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah kreatif. Nah, di bagian kreatif ini saya menekankan pada produk yang mereka buat nanti. Jadi hari ini saya fokus kepada profil pelajar Pancasila yang Bapak ingin tampilkan hari ini, yaitu gotong royong dan kreatif Pak ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya Bapak akan memfokuskan pada diferensiasi produk, begitu ya? Baik, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup. Mungkin kita sudah bisa mulai untuk melakukan pembelajaran ini. Baik. Silakan Budi. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada kalanya kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya agar semuanya siap dan kita selalu berdoa. Oke, silakan ketua kelasnya. Cobrok. Selamat. Biar semangat belajar. Yang lain? Biar apa? Ada yang tahu? Yang lain? Agar pembelajarannya tetap tenang. Oke, karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kita berdoa itu selain untuk menciptakan semangat, mengingatkan kita kepada Allah, mensyukuri apa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Bapak pengen tangannya dulu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, tapi Bapak tengok tadi sepertinya ada yang memilih gambar yang bersedia. Kira-kira siapa tadi yang memilih gambar bersedia? Kenapa Pak Til? Oke, jadi uangnya kenapa? Apa nggak dikasih atau bagaimana? Oke, jatuh di jalan. Oke, untuk
tahu. Oke. Jadi begini, materi ternyata pas sekolah tadi uangnya jatuh atau hilang, sehingga pas di sekolah tadi enggak bisa aja. Oke. Sebagai teman yang baik kita harus menolong pater dengan cara apa? Mungkin kita bisa bersedekah dengan uang, nggak perlu uang banyak, tapi kita mencoba untuk membantu si pater. Oke. Nanti mungkin pater dari rezeki kamu yang hilang itu bisa menjadi amal yang berlipat ganda ya. Nanti bisa mendapatkan uang yang banyak atau bagaimana. Oke, amin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak tanya dulu, kalian tahu nggak keyakinan kelas 2? Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Oke, sudah hadir semua. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak pengen kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita mencintai negara kita tuh apa? Selain menyanyikan Indonesia Raya, apa? Selain menyanyikan Indonesia Raya, mencintai tanah air, gimana? Garuda Pancasila. Oke, selain itu, cara kalian untuk mencintai tanah air apa? Mempersatukan bangsa. Oke, boleh. Apalagi yang lain? Tidak mencoreng nama baik bangsa. Contohnya apa? Apa? Kalau tidak mencoreng nama baik bangsa. Maling, nggak bener itu. Kata pater maling. Iya, maling itu merugikan bangsa Indonesia. Contohnya itu kayak maling yang memaling uang rakyat, namanya apa? Korupsi. Atau orangnya itu dinamakan dengan apa? Koruptor itu orang yang memaling uang rakyat. Oke, sekarang Bapak tanya, hari ini rasanya seperti apa? Senang. Oke, kalau hawanya, Bapak tanya hawanya? Panas. Iya. Apa ya? Panas. Ya. Kok bisa terjadi panas? Kira-kira apa? Suhu matahari. Suhu mataharinya kenapa? Suhu mataharinya langsung ke bumi. Tidak ditutup oleh apa biasanya? Awan. Kalau ditutup oleh awan, rasanya seperti apa? Lumayan dingin, tapi tidak dingin. Oke, sepertinya beberapa hari yang lalu terjadi angin kencang atau yang disebut dengan badai. Itu kalian pas di mana? Di rumah. Oke, di rumah. Badai kemarin anginnya menurut kalian kencang apa enggak? Kencang. Oke. Jadi badai itu selain angin saja terus turun apa? Hujan, turun air. Nah, oke, jadi hari ini cuacanya panas, kalau kemarin cuacanya hujan. Oke, kalian pernah nengok orang kebanjiran nggak? Pernah. Di TV? Pernah. Di TV. Di mana biasanya? Di Jawa. Di Bengkulu. Oke, di Bengkulu di mana kalian tahu? Yang kalian tahu? Bengkulu Tengah, iya benar. Di Bengkulu Tengah itu jadi banjir. Kalau kalian nengok banjir itu airnya warnanya apa? Coklat. Bisa cepat. Campur tanah. Campur tanah, bener. Ada yang tahu penyebab banjir itu apa? Buang sampah sembarangan. Apa lagi? Menebang pohon secara ilegal atau sembarangan. Ada lagi yang lain? Sampah udah, menebang pohon udah. Apa lagi? Kira-kira yang lain? Ada yang tahu? Yang lain? Oke, jadi yang kalian tahu adalah terjadinya banjir itu adalah membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon secara liar. Oke, kalau membuang sampahnya sembarangan kok bisa turun banjir itu bagaimana? Mampet, bener. Apa dia yang mampet? Sungainya mampet, ketutupan sama sampah. Terus kalau misalnya pohon ini tebang secara ilegal, kok bisa menyebabkan banjir? Oh iya, karena nggak bisa diserap. Benar itu Rapil. Jadi air yang turun dari mana? Dari langit harusnya masuk ke dalam tanah, tapi tidak bisa diserap oleh pohon. Oke, benar itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai perbedaan dari air bersih dan air kotor. Tadi yang kalian tahu adalah air banjir itu airnya kotor karena warnanya apa? Coklat. Coklat itu berasal dari mana? Dari tanah. Ya, air itu bercampur dengan tanah sehingga warnanya coklat. Kemudian
Kalau air bersih yang kalian tahu rasanya seperti apa? Benih. Oke. Jadi kita mempelajari mengenai perbedaan air bersih dan air kotor. Kemudian yang untuk kedua adalah kalian bisa mencari informasi penting dari teks bacaan. Sebelumnya kalian pernah tidak mencari informasi penting dari teks bacaan? Pernah? Oke, pernah. Oke. Bapak akan memutarkan sebuah video. Nanti kalian coba cari informasi yang ada di video tersebut. Nah, di situ Bapak judulnya videonya mengenai air bersih dan air kotor. Oke, siap-siap ya. Ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Pelajaran PH itu tentang air bersih dan air kotor. Muatan KD 1.1 membedakan air bersih dan air kotor. Kemudian KD 1.2 memahami manfaat air bagi makhluk hidup, jenis-jenis air serta ciri-cirinya. Dan yang ketiga, mengenai manfaat air bagi lingkungan makhluk hidup. Nah, air. Apa itu air? Air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Air ini sangat penting loh untuk kehidupan kita semua. Sumber air di muka bumi ini banyak sekali. Ada dari air hujan, air sungai, air sumur, air keran atau ledeng. Dan merupakan contoh sumber air. Kalau air hujan asalnya dari mana ya? Nah, air hujan berasal dari langit, yaitu dari penguapan air laut yang berkumpul di langit. Dan jika sudah berkumpul banyak akan jadi turun hujan. Nah, anak ada jenis-jenis air loh, yaitu ada dua. Yang pertama air bersih dan yang kedua adalah air kotor. Nah, air bersih ini bisa dipakai untuk kita melakukan aktivitas. Sedangkan air kotor itu tidak bisa dipakai karena bisa menyebabkan gatal-gatal, kemudian bisa menyebabkan sakit perut dan berbahaya. Jadi, siapa yang tahu? Air bersih ini adalah air yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian air bersih punya ciri-ciri loh. Ciri-ciri sama dengan tandanya. Jadi kamu bisa melihat kalau air bersih itu adalah tandanya jernih atau warnanya bening. Kemudian tidak ada baunya atau tidak berbau. Yang ketiga yaitu tidak berasa. Ciri air bersih tadi bisa kita lihat menggunakan panca indera loh. Panca indera yaitu seperti mata dengan melihat, kemudian hidung dengan mencium baunya, dan lidah dengan merasa. Terus air yang kedua yaitu air kotor. Nah, untuk air kotor ini beda loh dengan air bersih. Kalau air kotor tidak boleh digunakan. Kenapa kok tidak boleh digunakan? Karena air kotor ini mengandung banyak sampah, banyak kuman, dan banyak zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Jadi tidak boleh digunakan ya. Tidak boleh digunakan untuk apa saja? Untuk mandi, minum, mencuci, gosok gigi, dan aktivitas lainnya. Air kotor juga mempunyai ciri-ciri loh seperti air bersih. Nah, ciri-ciri atau tandanya kalau untuk air kotor, yang pertama berwarna, warnanya coklat, dan atau warnanya keruh. Kemudian yang kedua berbau tidak sedap atau baunya tidak enak. Yang ketiga berasa, jadi rasanya juga tidak enak, tidak baik. Cara untuk menentukan apakah itu air kotor atau air bersih sama, yaitu
menggunakan panca indera seperti mata, yaitu kita bisa melihat warna airnya, apakah jernih atau bening, apakah warnanya coklat atau hitam. Kemudian menggunakan hidung dengan mencium baunya apakah enak atau tidak enak. Kemudian yang ketiga menggunakan lidah. Jadi lidah bisa merasakan apakah rasa airnya rasa tidak enak. Air sangat banyak sekali manfaatnya karena dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manfaat air ini yang digunakan adalah air yang bersih ya, bukan air yang kotor. Kalau manfaat air yang bersih ini, contohnya untuk kita mandi, minum, kemudian memasak, mencuci piring, mencuci baju, untuk tempat hidup hewan, misalnya ikan, kemudian untuk tempat hidup tumbuhan, contohnya tumbuhan yang hidup di air, yaitu bunga teratai, tanaman eceng gondok. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan untuk pariwisata loh, contohnya seperti air terjun. Selain itu, air juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman. Jadi, semua tanaman yang hidup membutuhkan air untuk pertumbuhan. Kalau kalian memiliki tanaman di rumah, jangan lupa disiram setiap hari ya, supaya tanaman tumbuh subur. Selain itu, air juga dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah agar padi mereka tumbuh subur. Nah, anak-anak, bagaimana belajar hari ini? Sudah mengerti? Oke, tadi kalian sudah melihat mengenai video. Kira-kira videonya tentang apa? Air bersih dan air kotor. Bersih dan air kok. Gimana cara membedakannya? Katanya menggunakan panca Indra. Panca itu artinya apa? Panca itu artinya apa? Lima. Pancasila itu silanya ada berapa? 5. Ada 5. Makanya panca itu artinya adalah 5. Nah, panca indera berarti inderanya ada. Yang kalian tahu apa saja? Mata, Hidung, lidah, telinga, satu lagi. tangan. Tangan itu apa? Spesifiknya tentang apa? Oh, itu kulit. Kulit. Jadi ada mata itu inderanya untuk apa? Mata itu inderanya untuk apa? Melihat. Terus lidah itu untuk inderanya untuk apa? Merasakan. Merasakan atau mengecap. Kemudian kalau hidung inderanya untuk apa? Mencium ya, bukan mengharum. Ingat, mencium. Oke, kemudian kalau apa tadi? Telinga belum ya? Telinga itu inderanya untuk apa? Mendengar. Kemudian yang terakhir adalah kulit, inderanya untuk apa? Untuk merasakan. Merasakan atau meraba. Kalian bisa merabakan sesuatu itu berdasarkan dari kulit kalian. Oh, bentuknya ternyata kasar. Yang ini licin. Dari situ kalian bisa merasakannya. Oke, kembali ke sini tadi. Jadi yang untuk melihat air bersih dan air kotor itu membutuhkan berapa indera? 5. 3 indera. Apa saja? Mata, Hidung, hidung, lidah. dengan lidah. Mata berarti kita melihat bagaimana? Air. Kalau yang bersih bagaimana? Bening. Berarti bening. Terus yang kedua ada hidung. Dengan cara apa? Kita bisa mengetahui mencium. Kira-kira baunya harusnya bagaimana? Tidak ada bau. Tidak ada baunya. Terus yang ketiga rasa atau lidah. Lidah tadi bagaimana cara kita mengetahui kalau air bersih? Merasakan. Emangnya air itu rasanya yang kalian tahu ada apa saja? Tidak ada rasa. Ya, air bersih tidak rasa. Selain air bersih yang kalian tahu yang pernah kalian coba itu rasanya apa saja? Asam, manis, pahit. Ya. Oke. Ada satu lagi enggak? Asin. Asin. Asin.
Air apa? Air laut. Air laut. Oke, air laut itu ternyata air itu harusnya air laut itu memiliki persenan itu 97% dibandingkan dengan air Awan. tawar. Atau air tawar Tahu. rasanya apa? Tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Nah, 3%-nya itu adalah air tawar. Oke, jadi kalian sudah mengetahui video yang Bapak berikan. Oke, selanjutnya adalah Bapak ingin kalian mengerjakan. Jadi Bapak nanti akan bagikan ke KPD-nya, kemudian kalian coba kerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, tugasnya itu ada pada LKPD. Yang pertama itu adalah mengetahui syarat-syarat air yang ada pada kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi penting dari teks. Oke? Yang Bapak bagikan ya. Untuk tugasnya kalian kerjakan berkelompok. Bisa semua? Alhamdulillah bisa. Sudah? Oke, kalau sudah, Bapak pengen kalian membacakan teks yang ada pada media keduanya, yang teksnya. Salah satu dari kalian boleh maju ke depan untuk membacakan teks. Siapa kira-kira yang maju? Yang lain untuk menyimak. Oke, silakan depannya. Teks berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Suaranya agak dibesarkan. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Merupakan 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik: tidak bau, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi: tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium. Derajat keasmaan air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi: tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disenteri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangkai penampung yang sangat besar. Tangkai penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari pengalihan tanah. Lubang pengalih ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menunjukkan ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Oke. Duduk. Oke, bagus. Jawabannya sudah mau membacakan teks yang depan. Untuk yang lain, kalian sudah menyimak apa yang dibacakan oleh jawabannya tadi? Ya. Oke, jadi tadi dibahas mengenai air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalian pernah nggak main ke pantai? Pernah. Di pantai itu pernah mandi pantai? Pernah. Rasanya apa? Asik. Rasanya
asin. Kalau air yang di rumah kalian rasanya? Tidak ada rasa. Oke. Jadi ada air asin dan ada air tawar. Oke. Bagus. Kemudian selanjutnya ada air laut itu tidak bagus untuk diminum. Kenapa? Karena kotor. Karena kotor boleh. Apalagi selain itu? Karena rasanya asin yang memiliki kadar garam yang tinggi. Air laut itu adalah bahan pokok pembuatan garam. Jadi air itu dikeringkan dulu, nanti akhirnya dikeruk menjadi garam. Oke. Jadi di sana tadi meliputi 3 komponen air bersih. Jadi yang pertama syaratnya sebagai secara fisik. Nah, itu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. 10 sampai 25 derajat. 10 itu tuh sampai 25 derajat itu termasuk suhu yang bagaimana? Sejuk. Kalau misalnya air yang bersuhu 100 derajat Celcius panas. Kalau misalnya suhu airnya menjadi -2 dingin. Oke. Kemudian ada yang kedua adalah syarat kimiawi. Jadi syarat kimiawi ini apa saja? Yang pertama ada tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Oke, yang kedua adalah tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga adalah cukup yodium, dan yang terakhir adalah pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang terakhir adalah syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Nah, yang terakhir ini adalah yang masih banyak orang terkena penyakit ini karena pengolahan airnya tidak secara higienis. Jadi air itu yang diambil itu air yang sudah tercemar atau tidak dimasak terlebih dahulu. Oke. Silakan dicoba dikerjakan yang bagian keduanya mengenai peta konsep dari air kebutuhan sehari-hari. Dikerjakan. Ya. Oke, silakan. Ada yang usah? Oke, bisa. Tadi informasi penting dari setiap paragraf bisa informasi. Bisa kan? Bisa? Oke, untuk Oke, yang ini bisa? Ini apa? Menyiram bunga. Oke, bunganya. Jadi ini ya. Ini. Susah. Untuk persiapan kita akan juga air. Boleh. Ini gimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai semua KKBD-nya ya? Sudah? Oke, Bapak pengen kalian menyajikan hasil diskusi kalian di depan. Jadi kalian mempertanggungjawabkan hasil yang telah kalian buat. Oke? Bapak pengen yang ini kelompok yang tadi udah maju, yang belum maju siapa yang mau maju duluan? Pokoknya sama-sama. Ayo, siapa? Angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, siapa yang mau angkat tangan? Ini yang mana? Ya, silakan kelompok Rapil bersama dengan teman-temannya maju ke depan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia dapat. Dari yang pertama tadi, silakan dibaca. Yang pertama tadi ya.
Ya, silakan baca. Ya. Silakan dibaca di sini. Dibaca soalnya kemudian dijawab. Ini kencang ya. Satu, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat-syarat air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak: bersih, tidak ada zat beracun dan tidak berwarna. Dua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian bersih, tanpa bakteri dan kuman. Tiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman: bersih, tidak berwarna, dan tidak beracun. Oke, bagus. Mau ke depan menampilkan hasil diskusi. Oke, untuk kelompok yang lain silakan menanggapi kira-kira dari ketiga jawaban tadi yang lain ada perbedaan. Ada? Apa kira-kira perbedaannya? Kalau dari kelompoknya Nia nih, apa yang pertama? Coba kalian bacakan. Air bersih yang bagaimana? Tidak berwarna, yang sedikit? Air bersih yang tidak berwarna, tidak beracun, tidak berasa apapun. Oke, tidak berasa apapun. Jadi menurut kelompoknya itu adalah seperti itu. Tidak berasa, tidak beracun, dan tidak apalagi satu lagi? Berasa apapun. Apakah sama? Oke. Intinya hampir sama. Jadi air yang dapat kita minum, silakan duduk, apa? Air yang seharusnya kita minum itu adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berbau, tidak berasa, warnanya bening. Intinya seperti itu. Itu bisa kita minum. Jadi kalau misalnya kalian minum air yang berwarna bagaimana? Bisa sakit. Bisa sakit. Sakitnya sakit apa kira-kira? Perut. Sakit perut. Oke, itu merupakan yang pertama. Oke, yang kedua tadi dari pernyataan mereka ada yang berbeda enggak? Apa? Kira-kira apa? Coba kalian bacakan hasilnya. Kencang. Air bersih dan oke, kurang kencang suaranya, nanti teman-temannya gak bisa dengar. Coba ulangi sekali lagi. Air bersih dan jernih. Air bersih dan jernih. Oke, itu secara umum ya. Oke, harusnya secara lebih khusus lagi, bagaimana air yang dapat digunakan untuk mencuci. Oke, kenapa kalau kalian mencuci baju yang bersih itu tidak boleh di air yang kotor? Karena gatal kalau dicuci pakai air kotor. Bisa gatal, timbul penyakit. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3-nya ada yang berbeda nggak kelompok ini? Apa? Kira-kira apa? Air garam yang sering kita pakai atau air hujan, air sungai. Air keran yang sering kita pakai atau air hujan dan air sungai itu digunakan untuk apa? Untuk menyiram tanaman. Oke, jadi syarat, intinya syarat ya. Syaratnya untuk airnya yang bagaimana? Airnya harus bersih, harus terhindar dari bahan kimiawi. Ada yang tahu bahan kimiawi itu apa? Banyak. Oke, sekarang gue tanya, kira-kira air bekas cuci beras kalian itu air bersih atau air kotor? Kotor. Air kotor. Tapi apakah dia bisa untuk menyiram tanaman? Enggak. Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Jadi air bekas pencucian beras atau yang biologi, yang bekas-bekas
bukan yang kimiawi, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman sehingga mengakibatkan tanaman itu menjadi tumbuh lebih subur karena memiliki kompos yang terkandung dalam air tersebut. Oke, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa air bersih itu bagaimana, air kotor itu bagaimana. Oke, tugas terakhir kalian di LKPDN, Bapak pengen kalian membentuk 3 buah kelompok. Jadi nanti ada 3 kelompok. Yang pertama itu yang kelompok gambar mengumpulkan tugasnya, yang kedua adalah kelompok teks, dan yang ketiga adalah kelompok mengumpulkan alat peraga. Oke, silakan dibikin kelompoknya mulai dari sekarang. Oke, silakan. Air bersih, ini air kotor, tugasnya air kotor juga. Coba nanti. Oke, nanti kamu nyari itu. Oke, jadi untuk kelompok yang ini kalian boleh mencari jenis-jenis air yang ada di sekitar sekolah ini. Mulai dari air yang di keran, kalau misalkan dari sungai boleh, kalau misalkan ada air yang dari air bersih yang seperti minum itu boleh. Oke, untuk sekarang kalian boleh keluar untuk mencari air yang ada di sekitar sekolah kita. Oke, mulai dari sekarang kita cari. Oke, silakan. Nanti di sini kayak dulu ya. Ini ada apa? Iya. Nanti diwarnai ya, diwarnai boleh pakai ini. Udah dapat. Benar mana? Ini Air sungai. sampai kanan ya. Oke. Ini air. Minum. Ini enggak ada perbedaan. Yang kalian tahu. Ada bedanya nggak? Oke. Ada. Apa? Ini keruh. Yang ini Ini bening. Agak bening. nggak bening apa keruh? Agak keruh. Sama ini sama nggak? Sama ini. Beda. Beda. Keruh yang Terus ini. cepat sekali. Oke. Cepat ya kalian biasanya. Oke, bagus. Bagus sekali. Oke, yang ini bagaimana? Bisa saya semua? Sudah. Ya, oke, untuk sekarang Bapak pengen melihat hasil yang telah kalian buat. Yang pertama dari kelompok yang ini, yang teks narasi ya, membuat teks narasi. Silakan maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan maju. Biar teman-teman yang membacanya kencang ya. Biar teman-teman yang bisa baca. Air termasuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta ini banyak bermanfaat bagi kehidupan hewan sekitar, tumbuh-tumbuhan, serta manusia untuk hidup. Air dan bermacam-macam, mulai dari air kotor, air bersih, air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Air juga bisa berubah warna ketika air itu kotor. Penyebab air itu kotor yaitu dikarenakan perbuatan manusia, dapat disimpulkan dengan pembuangan sampah sembarangan serta pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi terhadap air itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita haruslah menjaga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa tersebut supaya tidak mencemari dan layak untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup di sekitar, serta manfaat air bagi manusia serta sangat beragam, mulai dari kebutuhan hari-hari untuk mencuci dan lain sebagainya. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Tidak ada air, maka manusia dan makhluk hidup sekitar akan mati karena kehausan. Mulai dari sekarang kita juga air dan pencemaran lingkungan, karena tidak ada tahu bahwa di air yang kita cemari akan merusak makhluk hidup lain di air tersebut, contohnya ikan dan lain sebagainya. Oke, bagus. Tepuk tangan yang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok Davania, Atika, dan Nurul sudah membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan duduk. Jadi yang kelompok ini tadi membacakan mengenai rasa syukurnya terhadap air. Air itu ternyata banyak sekali manfaatnya.
berdasarkan hasil kita berdiskusi bersama, ternyata mereka menyimpulkan bahwa teks narasinya seperti itu, mengucap rasa syukur kita kepada Allah. Oke, untuk kelompok selanjutnya yang hobinya menggambar. Oke, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan maju ke depan membawa hasilnya. Oke. Jadi kalian nanti pas maju kalian bacakan hasilnya. Kalian membuat gambar apa yang ini buat gambar? Ya, seperti itu. Oke, silakan. Oke, sama-sama dibuka dong bukunya, biar temennya bisa lihat. Buka gambarnya. Oke. Bapak tanya dulu nih, Bima menggambar gambar apa? Mana bang gambar Bima? Oke, membuat gambar apa? Air minum yang bersih, kotor atau? Oke, yang oh yang kotor. Kalau yang ini baru membuat gambar yang apa? Air bersih. Yang opal? Air kotor. Yang Pami? Yang Karina? Air kotor. Nadia? Oke, air bersih. Bagaimana ciri-cirinya air bersih? Pertanyaannya. Tidak berbau. Kalau dari gambar yang kalian lihat berarti tidak apa? Kalau dari kalian yang lihat tidak berwarna. Jadi siapa yang kalian gambar ini? Siapa yang gambarnya tidak berwarna? Siapa? Angkat tangan. Yang tidak berwarna. Ada 1, 2, 3. 3 orang ternyata merupakan air bersih. Oke, sekarang yang airnya ada kotorannya siapa? Gambarnya. Oke, ada opal, Bima sama Karina. Ternyata gambarnya itu merupakan ada kotorannya, itu merupakan air yang kotor. Oke, bagus, gambarnya juga lumayan bagus, Bapak lihat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ternyata kelompok ini, oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Hasilnya seperti itu, oke. Kelompok ini membuat gambar yang beraneka ya, tapi intinya menciptakan sebuah gambar yang merupakan air bersih dan air yang kotor. Air bersihnya ternyata yang bening dan air kotornya terdapat kotoran di atas dan terdapat di bawahnya. Oke, bagus. Jadi mereka itu bisa menyimpulkan mana yang bersih dan air kotor berdasarkan gambar. Oke, sekarang kelompok terakhir. Nah, untuk kelompok terakhir ini ternyata membawa sesuatu anak-anak. Membawa apa? Air. Membawa air. Airnya air apa? Jadi berapa airnya? 3. Oke, daripada kita penasaran, langsung saja maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Silakan maju, membawa satu-satu. Oke, coba kita lihat. Mereka itu membawa air apa? Yang pertama, silakan. Air keran. Air keran. Kamu dapat dari mana air kerannya? Dari keran. Dari keran di Sekolah. Oke, yang kedua ada air Sungai. Yang terakhir ada air minum. Coba kalian simpulkan mana yang menurutmu air bersih dan mana yang air kotor. Coba kalian simpulkan. Yang mana yang menurutmu air bersih? Air minum. Kenapa air bersih? Karena bersih, tidak ada kuman. Tidak ada kuman dan warnanya bagaimana? Bening. Kalau tadi kan menggunakan 3 panca indera, apa saja panca inderanya? Mata, hidung, lidah. Oke, kita ambil 2 panca indera aja dulu. Ada mata dan hidung. Coba kalian tengok warnanya yang paling jernih gimana? Megangnya jangan ditutup seperti itu dari bawah gini. Biar teman-teman itu bisa lihat mana air yang bersih dan mana air yang kotor seperti ini. Coba kamu. Biar teman-teman bisa dilihat. Oke. Yang mana yang coba kalian tengok mana yang bening? Yang dipegang oleh siapa? Dipegang oleh Yahya. Terus yang dipegang oleh Rafi berwarna apa? Ada kecoklatan ya. Berarti yang merupakan air bersih yang air yang Minum. yang dipegang oleh Yahya. Oke, sekarang untuk yang kedua, indera penciuman, kira-kira ada baunya enggak? Tidak berbau. Tidak berbau. Kalau yang pacar sepertinya ada baunya. Baunya bagaimana? Amis. Baunya amis karena dari Ikan. sungai. Dari sungai. Jadi baunya seperti agak amis. Oke. Jadi mereka bisa membedakan berdasarkan apa yang mereka bawa. Jadi
dilihat dari ketiga ini sepertinya mereka bisa membedakan mana yang air bersih, mana yang air kotor. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk teman-temannya silakan diberikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, ternyata kalian sudah banyak mempelajari mengenai air bersih dan air kotor. Oke. Jadi kira-kira apa kesimpulan kita belajar hari ini? Kira-kira apa? Kita bisa apa? Kita mempelajari apa? Mempelajari tentang air bersih dan air kotor. Bersih dan air kotor. Kita bisa membedakannya menggunakan tiga Sila. Pancasila apa? Kalau Pancasila itu ya, Pancasila itu lambang dari Pancasila. Oke, kalau ini adalah menggunakan tiga panca indera. Oke, jadi kita sudah di penghujung pembelajaran. Kira-kira apa yang sudah kalian dapat hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Dapat pembelajaran mengenai apa? Air bersih dan air Air kotor. bersih dan air kotor. Terus tadi sudah membaca teks, kalian mencari apa? Informasi penting. Kalian sudah mempelajari itu semua. Oke, jadi dari tadi kalian sudah bisa membedakannya, tapi kira-kira kalian bisa nggak mengetahui bagaimana cara merawat air itu biar tetap bersih? Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Siapa lagi? Biar menjaga air itu tetap bersih. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Kira-kira ada lagi yang lain? Tidak membuang limbah. Tidak membuang limbah. Hebat, Fatir. Tidak membuang limbah sembarangan. Kalian tahu limbah? Tahu. Yang dikeluarkan dari mana? Pabrik. Pabrik. Itu tuh biasanya kalian lihat itu ada apa? Ada seperti minyak itu bisa merusak ekosistem, bisa merusak air. Nanti pas kalian minum kalian bisa menimbulkan penyakit. Oke, jadi kalian sudah bisa mempelajarinya. Oke, setelah itu kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, coba ditengok di bagian bawah kalian, apakah ada sampah yang berkeliaran? Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak. Yakin? Itu ada satu. Oke, kalau misalkan ada, tolong ambil, gunakan tangannya untuk mengambil, dan nanti ketika kalian pulang, kalian buang sampah di mana? Tempatnya. Karena kalau kalian membuang sampah sembarangan, maka air akan kotor dan akan apa lagi? Banjir. Oke, jadi akhir kata kita tutup pembelajaran kita hari ini, dan ingat besok kita akan bertemu lagi melanjutkan pembelajaran kita mengenai air. Oke. Akhir kata, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya puji syukur marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa melakukan pendampingan yang kelima. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Salawat salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa risalah dengan Islam sebagai ustadz hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita di yang akhir nanti mendapat syafaatnya. Di sini kita akan melakukan pendampingan individu kelima. Mungkin kemarin Pak Febri ya, Pak Febri di sini sebelum saya ada sedikit mau menyampaikan hal yang berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan Bu Suyati. Fokus pada hari ini adalah merefleksikan ya Bu Suyati ya hasil dari satu, kemudian diskusi rancangan yang berdampak kepada murid, kemudian yang perkembangan komunitas praktisi yang sudah dilakukan di sekolah ini. Nah, ini berkaitan dengan teman sejawat. Nah, jadi makanya di sini saya mau bertemu Pak Febri
seperti apa yang sudah dilakukan Ibu Suyati sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak sebelum melakukan pembuatan RPPH, kemudian setelah membuat dan setelah melakukan actionnya itu seperti apa? Kalau diceritakan dulu. Oke, jadi menurut saya ini kan baru termasuk di sekolah ini dan saya sudah terusnya bertahun 2021 kemarin, dan sebelum saya mengetahui ini hanya sekedar mengetahui saja tanpa mengetahui detailnya. Jadi di pembuatan alhamdulillah dia memberikan informasi baru mengenai RPP berdiferensiasi. Nah, untuk itu jadi saya merupakan suatu terima kasih besar yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, kemudian setelah belajar seperti ini saya merasa senang mendapatkan informasi yang baru, kemudian Yati juga memberikan informasi itu juga langsung kepada ibu-ibunya, jadi saya merasa Sebenarnya Bapak senang ya dengan ilmu-ilmu baru, proses kegiatan kemajuan sekolah ini ya khususnya. Salah satu yang terpilih guru penggerak Bu Suyati di sekolah itu, karena itu kan semua boleh ikut di guru penggerak, tapi penyaringannya tidak semua orang bisa tersaring, dan alhamdulillah salah satu penggerak yang ada di sini Bu Yati, dan berdasarkan hasil pemetaan Bu Suyati kepada rekan-rekan yang lain, ternyata pilihan ada sama Pak Febri, alhamdulillah sekali bisa berkolaborasi ya. Jadi harapan saya selaku pendamping Bu Suyati, jangan hanya sampai di pendampingan ini saja kegiatan itu berlangsung. Jadi ilmu yang sudah Bu Suyati dapatkan bisa berbagi dengan Pak Febri, bisa berkolaborasi di komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Jadi sekolah ini nanti bisa menjadi sekolah unggulan, salah satunya di Kecamatan Pinang Raya ya, dengan kerjasama tentunya yang baik. Nah, salah satu itu yang menjadi faktor utama. Jadi kolaborasi, jalinan komunikasi yang baik, kerjasama yang baik dalam satu tim, karena kita nggak bisa melangkah sendiri tanpa ada kerjasama yang baik. Nah, kemudian yang keduanya motivasi dan semangat juang untuk lebih mengetahui yang dalam itu, yang membuat kita semakin penasaran. Oh ternyata ilmu itu banyak sekali yang belum kita tahu. Saya juga merasa senang melihat Bapak terpilih menjadikan sejawatnya Bu Suyati. Artinya pilihannya tepat. Masih muda, punya pengalaman untuk belajar yang luar biasa, dan ilmu itu bisa dikembangkan, karena ilmu yang bermanfaat itu ketika kita tahu bisa berbagi dan kita bisa berikan ke peserta didik kita. Tapi kalau ilmu itu kita bisa tapi tidak bisa dimanfaatkan, sama aja sia-sia. Walaupun ibaratnya ya diferensiasi itu mungkin baru paham di konten misalkan, terus kayak mana tuh yang prosesnya, kayak mana tuh yang produknya. Tapi setelah melakukan diskusi, saya lihat videonya tadi, Pak Febri sudah memahami itu ya, dan melalui penjelasan Bu Suyati yang begitu detailnya, sudah sangat mudah dipahami, sepertinya seperti itu. Jadi memang butuh rekan teman sejawat dalam mengembangkan program guru penggerak ini. Jadi Bu Suyati tidak bisa jalan sendiri tanpa ada sejawat. Nah, setelah Bapak menjadi pilihan Bu Suyati, terus nanti membentuk teman-teman yang lainnya supaya bisa tertarik nih. Namanya orang itu kan kadang ada yang tahu tapi gimana ya, kurang mau untuk lebih tahu lagi. Ada yang nggak tahu tapi pengen tahu. Nah, jadi itu salah satunya untuk bagaimana bisa berkolaborasi untuk mengembangkan program-program pemerintah untuk kemajuan pendidikan. Nah,
walaupun nanti ibaratnya bentar lagi mau pergantian kepemimpinan itu, kalau pendidikan terus berjalan, walaupun kayak mana mau kurikulumnya ke depan kayak mana, yang jelas kita ini punya fondasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sifatnya menuntun bukan menuntun. Nah selama ini mungkin kita lebih banyak menuntut ya ke anak. Nah pola pengasuhannya sekarang kita rubah, kayak mana nih yang menuntun, tapi dalam tanda kutip tidak harus guru juga lemah, artinya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada rambu-rambunya. Jadi tentunya kita sebagai guru juga harus punya ketegasan di dalam penanaman KSE. Tadi kan ada juga yang diferensiasi itu kayak mana sih menanamkan budaya positif di sekolah ini, menghadapi permasalahan ini. Nah itu ada juga yang namanya segitiga restitusi, mungkin sudah di ini ya Bu sama teman-teman kan. Itu menjadi salah satu tujuan pendidikan guru penggerak ini. Nah harapan ke depan Pak Febri udah ikut ini? Belum, karena berhubung ya 2021 lulusnya 2021 kemudian langsung 2022 baru kan kelas tahun ini. Iya. Berarti Kan udah punya plans kan? ya, jadi harapan saya gini, ketika aset yang ada di sini ini potensinya bagus, sayang sekali jika tidak dikembangkan kayak gitu. Jadi salah satunya ya dari kita sendiri Pak, dari kita sendiri. Ketika kita punya kemauan untuk mengembangkan sayap kita ibaratnya, itu dari kita dulu. Perkara yang lain nanti. Kalau kita sudah tergerak, baru bergerak, ayo baru kita bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Salah satunya Bu Suryati sudah menjadi contoh yang bisa menggerakkan temannya, bisa mengajak Pak Febri berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti guru-guru yang lain bisa juga ya Bu Suryati ya. Ya, Pak Febri ya, misalkan, ternyata gini loh, kayak gitu. Ternyata asik juga. Saya kegiatan belajar menggunakan gaya belajar sesuai dengan keinginan anak lebih senang, anak lebih nyaman, dan mereka lebih bahagia kan seperti itu. Tapi ketika kita mengajar hanya dengan keinginan kita, ternyata anak terasa terbebani dan anak merasa gimana ya, dia itu nggak nyaman karena dia terpaksa kan seperti itu. Nah itu yang harus kita tanamkan kepada teman-teman yang ada di sini, karena paradigma itu kan harus kita sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Jadi mungkin kemarin waktu observasinya sudah dilakukan hari apa Bu? Hari Jumat ya. Jadi Bapak perasaannya ketika waktu ngajar di observasi kayak mana itu? Jadi kalau untuk observasi yang pertama itu karena sudah diberikan informasi ya saya belajar sesuai dengan yang diberikan sama Bu Yati. Mungkin kalau perasaan saya tentunya ini merupakan hal baru sebagai pembelajaran saya. Jadi antara senang dan apa namanya karena merupakan hal baru itu seperti apa itu ya. Jadi saya agak takut nanti kalau salah penyampaian. Cuman saya mengajar itu fokusnya kepada pengertian yang diberikan Bu Yati. Jadi saya berikan apa yang harus anak-anak itu apa namanya harus memiliki, saya berikan. Jadi saya rasa itu merupakan sesuatu pengalaman yang luar biasa berkesan bagi saya. Kemudian siapa tahu di kedepannya nanti bisa saya gunakan seperti itu. Jadinya ya karena merupakan hal baru pasti tentunya masih bingung mungkin. Iya, ya artinya gini, itu berproses ya Pak. Yang jelas ketika itu hal baru tentu mungkin ada sesuatu yang benar ya, pasti ada kan gitu, benar nggak ya? Itu hal yang wajar. Ya, kuncinya ketika kita mengajar itu tahu tujuan yang pertama. Yang pertama tahu tujuan apa yang akan kita ajarkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui tujuan, oh anakku ini akan nanti harapan saya sebagai pendidik anak mampu mengenal, ibaratnya mengenal bangun-bangun rumah dengan cara dan gayanya masing-masing. Nah itu salah satu misalkan. Terus tujuan saya ini anak mampu menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab misalkan gitu. Nah, tujuan itu kita tahu
perkara strategi metode yang Bapak gunakan itu silahkan mau menggunakannya model kayak mana sesuai dengan pemetaan yang sudah disampaikan lihat. Oh ini kayaknya audio, oh ini visual, oh ini kinestetik. Nah, memang kalau baru-baru sih agak agak bingung ya Pak ya. Benar. Tapi saya yakin kok kalau Pak Febri sering berkolaborasi dengan Bu Suyati, insya Allah. Karena Bu Suyati ini orang yang semangat juangnya tinggi seperti itu. Jadi namanya pembelajaran berbasis ya sesuai dengan keinginan anak. Jadi bukan kemauan kita. Yang saya nggak mau artinya menggunakan seperti itu kok saya disuruh itu kan saya nggak mau kayak gitu. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan zamannya sekarang. Kalau dulu beda, kan dulu Sesatnya sama dulu Pak. lebih ke teacher center. Nah, kalau sekarang kan lebih ke student center. Jadi kemarin Pak Febri melakukan proses pembelajaran yang sudah diobservasi sama Bu Suyati. Nah itu sama halnya seperti apa yang sudah saya lakukan ke Bu Suyati. Makanya saya minta Bu Suyati ganti mentransfer ilmu saya ke guru yang lain. Kayak mana sih observasi ke teman sejawat itu? Seperti itu. Setelah saya melihat videonya, walaupun saya tidak hadir, saya sudah bisa membaca. Ternyata Bapak sangat mudah menerima ilmu yang diberikan Bu Suyati itu. Untuk pertemuan ini nanti kami akan melanjutkan dengan Bu Suyati. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasamanya Bapak dengan Bu Suyati untuk berkolaborasi membangun pendidikan ini menjadi pendidikan yang berkualitas. Walaupun terkadang ada hal-hal yang menghalangi, ibaratnya itu tentu ada, setiap orang melangkah tentu ada, tapi kita lewati dan kita tetap kuat, jangan sampai kita itu sebagai pendidik melemah. Kuncinya itu semangat Pak, karena salah satu motivasi itu adalah semangat. Saya pernah itu Pak yang saya alami sendiri. Setiap manusia itu tentu ada titik jenuhnya. Ketika titik jenuh itu muncul pada diri kita, buat sesuatu yang kayaknya masih akan semakin lagi. Nah seperti itu. Dan kita harus merefleksi diri. Oh kalau saya begini, apa yang akan terjadi? Kalau saya begini terus, bagaimana nasib ke depannya? Jadi mungkin itu yang saya sampaikan ke Pak Febri. Mudah-mudahan dengan adanya keikhlasan, semangat juang yang tinggi, kemudian rasa ingin tahu yang begitu kuat, insya Allah nanti Bapak juga akan menjadi guru yang luar biasa. Iya, begitu. Saya juga sekarang lagi mengkader guru-guru yang muda-muda Pak. Jadi karena mereka kan masih semangat tuh, dan kalau secara IT mungkin kita lebih kalah dari yang muda-muda, tapi secara pengetahuan juga kadang ada hal-hal baru yang mungkin belum tahu, dan kita berbagi aja seperti itu. Artinya tetap semangat dan kita mengikuti perkembangan zaman ini sesuai dengan zamannya. Oke, terima kasih Bu Suyati atas kesempatannya bisa komunikasi dengan Pak Febri. Nanti kita akan lanjut ke kegiatan fokus pendampingan refleksi mobil. Apakah ada Bu Suyati yang sampaikan kepada Pak Febri? Mungkin berkenaan dengan kemarin Pak ya, setelah saya melakukan observasi di kelas ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, di mana kalau saya perhatikan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran itu dengan sangat bagus kalau menurut saya, sesuai dengan RT gitu ya, sesuai dengan RT alurnya gitu ya.
kemudian saya perhatikan sisi positifnya, kemarin itu siswa-siswanya itu sudah terlibat aktif, sebagian besar sudah terlibat aktif ya. Walaupun memang ada satu kelompok yang sebetulnya masih perlu dibimbing lagi ya gitu ya. Tapi secara umum itu sudah berjalan. Kemudian pembelajaran diferensiasinya juga sudah kelihatan begitu. Pembelajaran diferensiasinya sudah terlihat ya. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga kalau kita perhatikan sudah berjalan dengan baik, tidak ada menggunakan roda emosi untuk melihat kesiapan belajar bagaimana ya. Walaupun mungkin nanti perlu tambahkan misalnya mindfulness atau misalnya fokus breaknya ditambahkan lagi biar anak-anak punya energi baru gitu ya. Itu catatan-catatan saya, tapi sebetulnya oke sekali ya. Itu dari mulai karena saya tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Kemudian saya ingin tahu kan Bapak itu kira-kira nanti akan apa yang akan Bapak lakukan untuk, atau mungkin Bapak bisa menceritakan kondisi Bapak sendiri dulu yang kemarin. Jadi itu saya menyadari ada beberapa kekurangan yang saya berikan. Yang pertama yang seperti disampaikan Bu Yaya itu, yang pertama ada beberapa siswa itu yang kurang aktif. Mungkin di situ lebih diberikan, saya sendiri yang kurang harusnya diberikan diferensiasi proses itu, mungkin lebih yang ini misalnya diferensiasi kinestetik, ini harus lebih ke auditori, itunya yang kurang. Jadi saya cuma berikan umumnya saja untuk kontennya, harusnya itu diberikan per kelompok itu harus lebih bermanfaat. Kemarin itu hanya satu umumnya saja, jadi mungkin di situ itu kurang. Dan untuk mungkin di bagian media atau powerpointnya mungkin juga kurang menarik, sehingga siswa tersebut juga kurang bisa mengeluarkan kemampuan siswanya. Kemudian yang untuk sosial emosi itu termasuk sesuatu yang baru juga menurut saya, karena memang saya mengajar itu sebelumnya itu hanya mengajar saja tanpa mengetahui siswa itu, siswanya siapa dulu, siswanya ternyata itu ada yang kehilangan uang, ternyata problem yang kemarin itu ternyata kehilangan uang dan anak itu menangis. Dan menurut saya itu sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi kalau misalkan kita tidak mengetahui hal tersebut, mungkin dalam proses pembelajaran siswa itu hanya merenung mengenai uangnya yang hilang tersebut. Kemudian yang kedua ada mengenai backingnya yang kemarin ternyata sempat tertinggal, seharusnya itu tapi sempat tertinggal karena mungkin faktor tergesa-gesa dan segala macam. Kemudian yang beberapa yang ibu berikan seperti stop mindfulness-nya itu juga kurang saya berikan, yang seharusnya siswa tersebut mendapatkan itu semua. Jadi Bapak sudah melakukan proteksi tadi, di mana Bapak sudah menyadari ada beberapa kelemahan, walaupun sebenarnya kalau saya melihat Bapak sudah melakukan banyak hal yang positif kemarinnya. Jadi rencana Bapak ke depan ini untuk mengaktifkan siswa pakai diferensiasi proses gitu ya. Kemarin Bapak akan mencoba untuk yang akan datang Bapak tambahkan di diferensiasi proses. Insya Allah ya semuanya akan berjalan, saya yakin. Kemudian untuk yang sosial emosional tadi, saya juga sependapat ya. Saya senang sekali kalau Bapak misalnya untuk yang akan datang lebih mengoptimalkan ya mereka pada emosi, kemudian mindfulness-nya. Karena saya kemarin juga ikut kaget nih Pak, waktu Bapak melakukan kegiatan itu ternyata Bapak sendiri menyadari bahwa selama ini butuh ya, karena nggak nyangka kalau anak yang disangkanya siap belajar ternyata masih punya beban pikiran, uangnya jatuh, nggak jajan seharian, nangis di depan Bapak. Ya, lucu ya. Yang ternyata karena nggak nyangka ya, nggak nyangka kalau ternyata anak itu tidak sesiap yang diduga gitu. Insya Allah ke depan Bapak lebih siap lagi. Dan kalau boleh tahu nih, Bapak melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang seperti Bapak sebutkan tadi,